Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan pada mata kuliah hukum perdata untuk bagian orang pribadi dan keluarga. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang domisili. Ya, domisili. Nah, domisili adalah yang pertama pengertiannya tempat kediaman hukum. Domisili adalah tempat kediaman hukum. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tempat kediaman hukum itu belum tentu tempat yang faktual atau asli di mana orang itu tinggal. Pada umumnya, domisili memang ditentukan oleh orang pribadi untuk menentukan perbuatan-perbuatan sebagai tempat kedudukannya. Ya. Nah, ada pula domisili yang berkaitan dengan badan hukum, biasanya disebut sebagai kedudukan hukum. Nah, ya, tempat kedudukan atau kedudukan hukum. Nah, ini biasanya badan hukum. Nah, ini untuk menentukan domisili untuk badan hukum, ya, ini disebut tempat kedudukan, ya. Nah, ini mengacunya adalah pada tempat kegiatan, ya, tempat kegiatan badan hukum. Nah, gitu ya, tempat kegiatan badan hukum itu melakukan usaha-usahanya, itu disebut sebagai domisili untuk badan hukum. Nah, gunanya adalah untuk menentukan tempat perbuatan perdata itu dilakukan. Ya, yang kedua untuk menentukan kekuasaan kehakiman apabila terjadi perselisihan antar badan hukum atau antar orang, di manakah untuk menentukan pengadilan mana yang berhak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ya, itu mengenai domisili. Berkaitan dengan orang dan keluarga, hal yang perlu disampaikan juga adalah tentang catatan sipil. Ya. Berikutnya setelah domisili kemudian tentang catatan sipil. Ini adalah bagian dari perdata, ya, bagian dari kegiatan pribadi dan keluarga. Oke, nah untuk catatan sipil ini adalah satu lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk mencatat kemudian membuat akte atau bukti-bukti tertulis yang bersifat otentik, ya, atas peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan orang dan keluarga, ya. Nah, ini gunanya untuk memperkuat hubungan-hubungan hukum antar orang dengan orang lainnya, ya, maka perlu digunakan catatan sipil. Nah, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dicatatkan pada catatan sipil berkaitan dengan orang pribadi dan keluarga. Yang pertama adalah tentang kelahiran, ya. Di catatan sipil itu yang dicatatkan adalah kelahiran, ya, kelahiran dan pemilihan nama, termasuk di dalamnya pemilihan nama. Maka jadilah akte kelahiran. Yang membuat adalah kantor catatan sipil yang membuat penetapan tentang kapan lahirnya, di mana lahirnya, kemudian pemilihan namanya siapa. Kemudian yang kedua adalah catatan tentang perkawinan. Yang kedua, perkawinan, ya, hasilnya adalah akte pernikahan, ada bukunya itu, ya. Kemudian perceraian, ya. Yang kemudian ketiga adalah perceraian. Yang keempat adalah kematian, ya. Keempat adalah kematian. Ini penting sekali di dalam hubungan-hubungan hukum. Apabila memang orang itu sudah bercerai, maka putus jugalah hak dan kewajiban dari para pihak yang bercerai. Begitu juga dengan kematian, maka putus sudahlah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Ya, kemudian pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin. Ya, ini juga dibuat sendiri dalam akte otentik yang dibuat oleh catatan sipil. Pengakuan anak, ya. Kemudian yang keenam adalah perubahan nama. Ya, di Indonesia ini
banyak juga dulu terjadi pada sekitar tahun 80 sampai 90-an ya, perubahan-perubahan nama, misalnya nama-nama yang berbau Tionghoa pada masa lalu itu tidak boleh menggunakan nama Tionghoa, harus diganti dengan nama Indonesia ya, sehingga diperlukanlah catatan sipil untuk membuat akte yang merubah namanya ya, nama kecilnya atau nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia. Nah, ini gunanya adalah berkaitan dengan pembuktian apabila terjadi perselisihan antara para pihak. Ya. Nah, untuk akte otentik, ya, akte otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan mutlak, ya, sehingga putusan hakim biasanya bertitik berat pada bukti otentik, bukti akta otentik ya. Sebelum ada pembuktian yang sebaliknya menyatakan bahwa akte itu adalah palsu, selama belum ada yang dapat membuktikan dengan putusan hakim, maka akte otentik berkedudukan sebagai bukti terkuat dan mutlak sifatnya. Ya. Nah, karena ini di dalam bahasan tentang pribadi dan keluarga, maka belum kita bahas tentang akte tanah misalnya. Nanti ada mata kuliah agraria tersendiri. Ya, jadi di catatan sipil ini hanya berkaitan dengan akte-akte yang terhubung langsung dengan pribadi dan keluarga. Ya. Nah, jangan lupa bahwa di dalam pembuktian hukum perdata, maka ya ingat ada akta itu jenisnya dua, akte otentik dan yang kedua adalah akte bawah tangan, di bawah tangan. Ya, ini mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Ya, akte otentik adalah, ini definisinya, akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, pejabat yang berwenang. Ya. Nah, dalam hal ini adalah catatan sipil. Akte kelahiran dibuat oleh catatan sipil. Akte jual beli dibuat oleh notaris. Akte akte tanah misalnya dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang, itu tergantung pada suatu peristiwa hukum apakah yang ingin diaktekan. Kemudian yang kedua adalah akte di bawah tangan. Ini adalah akte yang dibuat oleh para pihak saja. Dibuat oleh para pihak saja. Tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Ya, mempunyai kedudukan pembuktian yang berbeda. Akta otentik tadi kuat dan mutlak sebelum ada pembuktian melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa akta itu adalah palsu. Sedangkan akte di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan otentik. Ya, ini apabila terjadi perselisihan dan ada perkara yang dibawa ke pengadilan. Itu ya, ini gunanya akte di dalam pembuktian. Ya. Ini kaitannya dengan pembuktian. Nanti kita bahas ini sebetulnya lebih lanjut apabila nanti Anda belajar pada mata kuliah hukum acara perdata. Ya. Nah, berikutnya yang perlu dibahas adalah tentang perkawinan di dalam hukum perdata barat. Ya. Nanti kita sambung pada pembahasan berikutnya tentang perkawinan.